Berjumpa kembali dengan Bapak Jerry di sini. Apa kabar? Kiranya kita semua sehat selalu ya. Amin. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan unsur-unsur berita. Tentu kalian pernah membaca atau mendengar sebuah berita, bukan? Berita dapat disampaikan melalui televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Apabila rajin membaca teks berita, kalian akan mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa menambah wawasan. Suatu peristiwa dapat bertahan selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang-orang. Kebutuhan akan berita ada dalam masyarakat. Dengan adanya berita, kalian dapat mengetahui kejadian yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia. Supaya mengetahui lebih banyak mengenai berita, ayo kita simak baik-baik materi pada bab ini. Berita merupakan salah satu informasi yang paling sering ditemukan dari media cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut. Guna mengenal teks berita, berikut adalah pengertian dan unsur-unsur dalam teks berita. Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Tujuan teks berita adalah sebagai penyampai pesan komunikatif, yaitu berarti untuk memberikan berita kepada pembaca, penonton, dan pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan kepada khalayak umum. Ciri-ciri dari teks berita meliputi faktual, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, melibatkan waktu dan kronologi kejadian, objektif, serta menggunakan bahasa baku. Faktual itu berarti berdasarkan kenyataan atau mengandung kebenaran sesuai dengan fakta. Aktual, kata lainnya adalah baru saja terjadi, masih baru, atau peristiwa hangat. Unsur-unsur berita kita mengenalnya 5W ditambahkan 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat adik Simba. Apa saja adik Simba itu? Ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Semangat ya, lanjut. Unsur-unsur berita itu mengandung 5W ditambahkan 1H. 5W ditambahkan 1H. W yang pertama adalah what atau apa yang sedang terjadi. Unsurnya adalah what atau apa. Kalau dibuat pertanyaan, apa yang sedang terjadi? Kemudian unsur yang kedua, where, di mana. Jika dibuat pertanyaan, maka menjadi di mana lokasi kejadian atau peristiwa itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah when atau kapan. Jika dibuat pertanyaan, maka menjadi kapan peristiwa itu terjadi. Ini berhubungan dengan waktu kejadian. Unsur yang keempat, who atau siapa. Jika dibuat pertanyaan, siapa saja yang terlibat? Ini berkenaan dengan orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang ada di dalam sebuah berita. Unsur yang kelima adalah why. Mengapa? Ini berhubungan dengan penyebab peristiwa tersebut bisa terjadi. Unsur yang keenam adalah how. Bagaimana? Jika dibuat pertanyaan, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Ini berhubungan dengan seluk-beluk peristiwa itu bisa terjadi. Caranya bisa terjadi bagaimana? Kronologi kejadiannya bagaimana? Itu dijelaskan melalui pertanyaan how. Di sini saya sudah menyediakan contoh teks berita. Saya bacakan teks beritanya.
Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung pada 26 September 2018. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari waktu malam hingga pagi. Sebanyak 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Oke, mari bersama-sama kita mengidentifikasi unsur-unsur berita beserta jawabannya. Unsur yang pertama adalah what. Peristiwa apa yang terjadi? Ini lebih menekankan kepada apa yang dibahas, apa yang dijadikan topik berita itu. Yang dijadikan topik berita itu adalah terjadinya banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Kemudian unsur yang kedua ada where, di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya di 2 desa yang berada di sekitar Sungai Ciliwung. Ini ada berada 2 desa ya. Oke, unsur yang ketiga adalah when. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada tanggal 26 September 2018. Unsur yang keempat, who. Siapa? Siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Jawabannya, warga 2 desa yang terendam banjir, sebanyak 137 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Jadi ada 137 kepala keluarga yang menjadi korban banjir serta kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian unsur yang kelima, why, mengapa atau kenapa. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jawabannya, karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan. Kemudian unsur berita yang keenam adalah how. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? How ini lebih menekankan kepada kronologi kejadian. Bagaimana bisa terjadinya banjir itu. Kemudian di sini dijelaskan pada jawabannya, hujan turun sangat deras dari waktu malam hari sampai pagi hari sehingga terjadi banjir yang membuat 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya dan mengungsi. Ya, ini adalah teks beritanya, ini adalah unsurnya, dan ini adalah pertanyaannya, kemudian yang di bawahnya adalah jawabannya. Oke, dengan cara yang sama, saya beri kalian tugas di rumah. Yang pertama adalah simaklah video berita berikut. Kemudian tentukan unsur-unsur berita tersebut yang kalian buat dalam bentuk pertanyaan disertai jawabannya. Jika yang saya tampilkan tadi adalah berita dalam bentuk teks, kali ini untuk tugas kalian di rumah saya tampilkan dalam bentuk video. Tentukan unsur-unsur beritanya, kemudian buatlah pertanyaannya, kemudian jawabannya. Jawabannya terdapat pada video yang akan kalian simak sebentar lagi. Jangan lupa bahwa soal ini juga bisa dijawab melalui Google Class. Jika tidak memungkinkan, silakan nanti kalian jawab melalui lembaran kertas saja. Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Supian Hadi turun tangan langsung untuk menutup paksa pasar dadakan atau pasar kaget yang berlokasi di Jalan Tatar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Para pedagang dihimbau agar berhenti berjualan selama pandemik Corona. Berdasarkan kajian dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, pasar kaget dinilai sebagai tempat cukup rawan terjadinya penularan virus corona karena tidak terkontrol oleh pemerintah daerah, termasuk tidak pernah dilakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu pula, pedagang pasar kaget sifatnya tidak menetap, sebab setiap hari mereka selalu berpindah-pindah tempat berjualan dan jam bukanya juga dimulai sore hari hingga malam, serta tempatnya pun berdesak-desakan. Sempat terjadi debat antara bupati dengan para pedagang saat mereka diminta untuk menghentikan kegiatan. Para pedagang mengaku keberatan jika tempat usaha mereka ditutup, sebab hanya inilah satu-satunya penghasilan untuk biaya hidup mereka selama ini. Sebuah solusi juga diberikan oleh Bupati, yaitu semua pedagang akan ditampung di seluruh pasar resmi milik Pemkab dan tanpa dipungut biaya sama sekali. Kita tidak membubarkan mereka, kita memberi pengertian kepada mereka demi dalam pencegahan penyebaran COVID Corona.
mereka kita minta nanti untuk bergabung di pasar resmi pemerintah. Jadi bergabung di pasar pemerintah yang dijamin sterilisasinya. Dan kita minta pada hari ini agar mereka segera mengemas barang-barang mereka, besok silakan berjualan ke pasar resmi yang seminggu 2 kali itu kita semprot melalui desinfektasi. Di Sampit saat ini sudah ada ditemukan sebanyak 4 orang berstatus PDP dan 57 orang berstatus ODP. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam pendidikan.